Halo rekan-rekan Kopi Politik di seluruh penjuru tanah air maupun di luar negeri, semoga juga yang menyaksikan. Karena topik kita kali ini Mas Sampi sangat bersinggungan dengan politik luar negeri Indonesia sebetulnya. Di satu sisi juga sebetulnya ini adalah personalisasi seorang presiden ya yang dalam beragam pidatonya selalu meneriakkan antek asing. Mas Sampi, halo, apa kabar hari ini? Iya, baik, Mar. Baik Memang ya. kalau bicara antek asing itu selalu menarik ya. Yes, betul banget. Bahkan Publik mungkin Indonesia langsung tahu siapa yang mau dibicarakan oleh Mario dan Ampi ini kan. udah langsung terlintas, Mas. Kalau kita nyebut antek asing gitu ya. Banyak parodinya juga. Jadi ini suatu uh, diskursus publik yang saya rasa bukan hal yang elitis karena akar rumput pun masyarakat awam pun udah sangat-sangat melek dan membicarakan ini lewat media-media ruang-ruang publik digital kita gitu ya. Nah, Mas Sampi, sekedar coba memberikan konteks bahwa dalam beragam pidato Prabowo, beliau mengemukakan soal diksi yang berulang kali disebut antek asing, kekuatan asing, tokoh-tokoh yang mengancam kedaulatan, orang-orang yang mengancam persatuan kita. Macam-macam narasinya yang dikemukakan namun mengerucut ke satu hal yaitu anti asing. Nah, bahkan kalau bisa saya ceritakan sedikit ini, ada artikel dari BBC juga yang bilang kalau sebetulnya cara Prabowo menyatakan anti asing itu bukan hal yang tunggal bahwa anti asing itu negara luar, bukan ya, tapi juga mengidentikan anti asing itu sebagai sosok yang kira-kira tuh tidak sepaham dengan Prabowo itu sendiri. Jadi anti asing itu bukan kita orang asing gitu ya, tapi warga negara Indonesia sendiri yang tidak setuju dengan program-programnya, LSM yang nggak setuju juga dengan program-program yang mengkritik. Bahkan ketika demonstrasi Agustus tahun 2025 lalu, berselang mungkin hanya beberapa hari menyatakan kalau demo ini dibiayai oleh asing, disponsori oleh asing, dan lain-lain. Jadi seakan-akan tuh memberikan kita rasa takut. Nah, Mas Sampai kalau boleh kita cerita ya juga terlepas dari bukan terlepas ya punya sambungnya juga soal misalkan Board of Peace atau politik luar negeri kita juga dewasa ini ya. Menurut Mas Sampai kenapa kok seakan-akan ada kekuatan asing yang terus-terusan diingatkan oleh Prabowo gitu ya? Apakah memang benar ada kekuatan asing yang akan mengancam kita gitu? Itu pertanyaan dasarnya sih. Mas Sampai gimana Mas Sampai? Thank you, Mar. Saya Hmm, menggarisbawahi tadi yang kamu bilang soal apakah definisi antek asing itu kekuatan negara lain hmm, atau orang di luar Prabowo itu sendiri. ya, Saya cenderung memilih yang kedua, Mar. Kalau makin ke sini, karena kalau kita buka video-video sebelum-sebelumnya, itu kan yang selalu dia teriakan adalah antek asing, antek asing, antek asing. Tapi dalam setahun ini aku mau kasih konteks ya, dalam setahun kepemimpinannya, kalau kita buka data, ini Presiden Indonesia yang paling sering kunjung ke luar negeri. hmm, Jadi tidak mungkin kalau kemudian kita katakan bahwa antek asing itu adalah kekuatan luar negeri, kekuatan negara lain, hmm, tapi nyatanya semasa dia menjabat dalam 1 tahun lebih ini, ada data yang menunjukkan bahwa 364 hari itu Prabowo sudah mengunjungi 32 negara, 32 kali kunjungan dalam 364 hari dan ke 22 negara. Dan ini intensitasnya paling tinggi dibandingkan presiden-presiden lain. Tertinggi misalnya SBY itu dalam 2 periode dia 80-an kunjungan hmm, ke 50-an negara. Ini ada data yang menunjukkan itu. Sementara presiden kita ini dalam 1 tahun, ini hmm, tidak terhitung November, Desember, Januari, Februari ya, ya, itu sudah 32 kali kunjungan. Jadi saya uh, tampaknya lebih lebih sepakat tadi yang kamu bilang antek asing itu sesuatu yang di luar dirinya. Jadi kalau kita bisa simpulkan bahwa kekuatan asing, antek asing yang dia maksudkan adalah orang lain, kekuatan lain di luar dirinya.
Jadi kalau kemudian Prabowo mengatakan bahwa antek asing kalian di apa di drive oleh antek asing. Awas kita harus berhati-hati dengan antek asing. Sebenarnya antek asing adalah orang bisa saja orang sama orang Indonesia yang tidak Hmm. sepaham dengan dia, yang berusaha untuk membuat path yang lain, membuat jalan yang lain, memberikan pengaruh yang lain, lalu kemudian orang-orang ini dicap antek asing. Nah, ini bahaya, Mar. Sebagai seorang Hmm. presiden, kalau kemudian Mario bertanya, apakah kekuatan asing itu benar-benar ada? Kalau menurut saya sih, kekuatan asing yang macam mana yang dia bayangkan? Ini kita bicara dalam konteks internal tadi ya. Ya, Apakah orang-orang yang mengeritik dia, termasuk kita-kita ini, ketika termasuk kita kita membuat juga. kritikan terhadap kebijakan-kebijakan ini, Ah, kebijakan SBG, kebijakan sekolah rakyat, kebijakan sekolah apa Garuda. Garuda, atau kebijakan Board of Peace yang Mario barusan sampaikan tadi, kita Hmm. kita ini bisa dikatakan antek asing loh, bahaya ini Mar. Hmm. Karena apa? Kita berusaha memberikan narasi yang berbeda dengan apa yang dia pikirkan, yang menurut kita, ini bukan hanya menurut kita nih, Hmm. menurut sebagian besar orang, kebijakan itu salah. Apa Hmm. yang dia lakukan salah. Tapi ketika kritikan itu datang dari sebagian besar orang terhadap sebuah kebijakan, lalu itu kemudian kita dicap sebagai antek asing. Artinya ini Hmm. luar biasa, sehingga ketika ditarik ke Board of Peace, nah ini hal yang berbeda lagi, Mar. Jadi Board of Peace yang menarik adalah 1-2 hari terakhir ini saya ikuti betul media sosial ketika Paus Leo XIV Hmm. memberikan semacam balasan surat kepada melalui sekretaris kepausannya itu memberikan semacam surat keterangan surat balasan kepada Trump bahwa dia tidak mau ikut dan memberikan banyak pertanyaan dan segala macam. Ternyata itu mendapat respon yang positif dari banyak kalangan. Lalu kemudian dibandingkan dengan Indonesia. Lalu orang kemudian melihat kok Vatikan yang sekecil itu, negara yang sekecil itu, ini dari ini aku lihat kecil besarnya. Indonesia yang Hmm. besar ini kok ikut-ikutan, lalu tidak mengkritisi, karena eh, kita sendiri belum tahu agenda apa yang kemudian dibawa oleh Prabowo dengan Trump. Sampai-sampainya dia kemudian datang dan mau bergabung dengan Board of Peace. Sehingga antek asing dari sini kemudian kita bisa mengerti bahwa antek asing yang dia maksudkan itu jelas-jelas bukan kekuatan negara lain. Wong dia aja menjadi bagian dari negara-negara yang kita katakan sebagai rezim penguasa ini hari ini ya. Nah, Hmm. jadi ini sesuatu yang tadi yang kamu bilang parodi yang kadang membuat kita ketawa sendiri, dan sampai hari ini pun saya sampai bingung sendiri kebijakan politik luar negeri ini Prabowo apa gitu loh. Hmm. Sehingga Hmm. ya kita mesti berhati-hati, Mat, karena semakin sering kita mengkritik Prabowo ya kita akan dibilang antek asing karena tidak setuju dengan cara berpikir dia. Padahal yang kita kritisi itu hal-hal yang benar-benar merugikan masyarakat. Hmm. Saya agak heran ya menteri-menteri ini kemudian misalnya terhadap beberapa kebijakan dianggap ini baik segala macam. Tapi ternyata jelas-jelas masyarakat yang tidak sekolah pun mengerti bahwa ini kebijakan yang salah merugikan masyarakat, gitu Mar. Hmm. Oke, oke. Thanks, Mas Ampi. Oh, Tapi menurut kamu, Mar, gimana antek asing yang kamu pahami ini? karena Mas Ampi tadi coba nyebutin ya, kalau sebetulnya ini adalah sosok yang bukan orang asing di luar Indonesia maksudnya ya, atau negara lain itu bukan, tapi kita maknai ini adalah pihak-pihak yang berseberangan atau di luar Prabowo itu sendiri ya. Oh, saya jadi teringat Mas Ampi. Dulu di kira-kira kalau nggak salah semester 4 atau semester 5 ketika kuliah dulu itu ada satu bahasan soal eh, konsep the politics of naming. Jadi politik penamaan. Semacam kita diberikan satu label khusus oleh orang yang Mhm. punya power karena kan relasi kuasa timpang dan lain-lain. Pada akhirnya nama itu tuh punya kekuatan yang bisa mendrive values kita tuh apa, bisa mendrive kita tuh dikarakteristikan sebagai apa gitu ya. Dan ada catatan menarik sebetulnya. Catatan saya yang coba saya buka tuh dari bukunya Batia.
dia bilang kalau fungsi dari politics of naming atau memberikan nama tuh bisa membuat orang tuh menjadi supporter atau menjadi pendukung dari satu pihak, tapi bisa juga menjustifikasi perilaku untuk membasmi pihak yang lain gitu ya. Jadi alasan alasan kelompok orang misalkan dicap teroris adalah agar legal untuk ditumpas. Nah, begitupun kayak Hmm. politics of naming yang bisa dikatakan, oh anti asing, berarti legal untuk diberantas karena memperrusak bangsa kita misalnya gitu ya. Jadi alih-alih mungkin satu entitas asing, ini lebih ke soal orang yang berseberangan dengan gagasannya. Jadi kalau mungkin politics of naming itu bisa menggambarkan karakteristik pihak-pihak, mungkin saya rasa akan lebih bernilai dan berintegritas kalau kita justru menjadi anti asing menurut Prabowo sih sebetulnya. Saya Ya, rasa itu akan karena sampai hari ini Mar, benar, bahkan sebelum kalau naming yang kamu maksudkan soal antek asing ini kan muncul jauh sebelum dia menjadi presiden. presiden. Benar. Dalam kampanye-kampanye melawan Jokowi waktu itu, bahkan ya, bahkan di Jokowi periode kedua, pertarungan antara dia dan Jokowi di periode kedua pun soal antek asing ini udah muncul, termasuk Ya, utang dibahas, lain-lain sebagainya. Lalu ya. kemudian di 2024 pun kemudian narasi soal antek asing ini pun dipakai sebagai bahasa politik, bahasa kampanye. Tapi Hmm, sampai hari ini definisi atau rujukan antek asing itu ke siapa itu, ke negara mana, ke siapa itu kemudian menjadi misterius. Maka itu hmm, saya setuju dengan Mario tadi bahwa ini politik of naming. Jadi lalu itu dilegalkan, disebutkan berkali-kali sampai ya. kemudian terasa legal. Jadi kemudian apapun nanti kebijakan yang dikeluarkan itu bisa di-frame seolah-olah ini adalah kebijakan untuk melawan antek asing. Ya, Tuh. karena kita miskin, karena kita dimiskinkan oleh antek asing. Kita menderita begini karena memang kelakuan dari antek asing. Karena itu saya harus bersikap begini, bersikap begini. Itu bisa jadi begitu, Mar. Ya, betul, betul. Karena tadi Mas Sampi menyebutkan kalau sebetulnya nggak ada tuh definisi yang clear soal anti asing, ya bisa saya katakan ya ini seperti mimpi di siang bolong aja atau imajinasi beliau semata ya untuk membuat orang tuh merasa dirinya kuat sehingga ayo ikut aku kita lawan bersama-sama itu. Padahal nggak ada yang dilawan. Yang dilawan justru adalah imajinasinya aja yang memang itu tuh seolah-olah tuh menekankan dia sosok yang benar dan orang-orang yang mengkritik adalah sosok yang salah gitu ya. Dan ini harus hati-hati betul gimana cara memframe isu ini gitu Mas Abi. Nah, soal soal kehati-hatian itu ya, kita kan wajib untuk mungkin memberikan semacam tawaran narasi lain ya untuk bisa me- membandingkan eh, naming yang dikasih tadi Prabowo soal antek asing gitu ya Mas Abi ya. Nah, menurut Mas Abi, eh, karena isu-isu antek asing itu udah melekat ke diri Prabowo sendiri ya, karena saya baca tuh ketika Indonesia gabung Board of Peace itu ya, justru masyarakat mempertanyakan siapa antek asing sebetulnya di sini gitu ya. Gimana caranya menurut Mas Sampi ya untuk bisa apa ya, bisa memperkuat pemahaman masyarakat kok sebetulnya antek asing ini agendanya Prabowo aja untuk seakan-akan tuh kita tuh harus ikut dia gitu. Jangan kritik, hanya ikut dia gitu. Gimana menurut Mas? Satu, Mar, ketika publik Indonesia Hmm. selalu dihadapkan dengan narasi antek asing, mungkin yang perlu kita sepakat dulu bagi siapapun yang kemudian menonton channel kita ini, dan saya kira di beberapa channel juga sudah mulai muncul itu, kita Ya, perlu melakukan pembersihan ini, diksi ini atau apa ya? Saya nggak tahu dalam istilah linguistiknya semacam purifikasi istilah ini. Jadi sebetulnya antek asing ini kan diksi lama banget ya, diksi Orde Lama sebetulnya, Pak. Jadi hmm. kalau lihat bacaan-bacaan Pak, yang ditulis oleh Pram, yang ditulis oleh misalnya Mokhtar Lubis atau tulisan-tulisan dulu lah, novel-novel dulu itu masih sering menggunakan antek asing yang Ya. merujuk pada company, yang merujuk pada Oh. penjajah, Hmm. ya kan? Nah, bisa jadi nih ya asumsi saya.
presiden kita ini masih mungkin update bacaannya masih terngiang-ngiang bacaan-bacaan dulu itu terkait itu tadi soal antek asing dan lain sebagainya. Hmm. Sehingga yang perlu kita sampaikan kepada publik bahwa antek asing di Indonesia itu nggak ada. Yang dinarasikan oleh yang disampaikan sering disampaikan oleh Prabowo itu nggak ada antek asingnya. Kalau buktinya bicara antek asing, tunjukkan siapa negara mana yang kemudian yang menjadi antek asing, Ya, negara mana yang kemudian menjadi musuh. Kalau memang dulu misalnya dalam beberapa tahun terakhir kita dengan sangat tegas mengatakan bahwa kami menolak segala agresi yang dilakukan oleh Israel. Bisa jadi antek asing tertuju pada itu, ya hmm. kan? Atau kepada negara-negara yang memang secara terang-terangan melakukan penjajahan terhadap negara kita. Tapi hari ini kan tidak ada. Jadi menurutku publik mesti pelan-pelan sadar bahwa tidak ada antek asing itu. Antek asing itu hanya ada di kepalanya Prabowo, yang ada di pikiran Prabowo sendiri. Jadi bagi siapapun yang kemudian mendengarkan istilah ini dalam pidato-pidato resmi, baik pidato kenegaraan maupun pidato-pidato di beberapa acara, menurut saya perlu untuk membiasakan diri tidak menghiraukan istilah ini. Ya, Fokus pada kebijakannya. Misalnya kalau melihat kebijakannya ini sangat bertentangan dengan kondisi masyarakat di bawah, kebijakan ini dinilai sangat merugikan, ya udah harus berani speak up, harus berani bicara untuk mengatakan tidak. Karena semakin banyak orang kemudian mengatakan tidak yang tidak benar terhadap sebuah kebijakan yang merepresi atau kebijakan yang kemudian merugikan, maka itu mudah-mudahan presiden maupun negara ini kemudian bisa berbenah dan bisa melihat supaya jangan sedikit-sedikit percaya dengan narasi yang ya tangkapnya dikit lalu kemudian dianggap sebagai sesuatu yang benar. Nah, ini ya, salah seperti kemarin ya berapa bulan lalu kemudian kita dengar bahwa bangsa Indonesia ini bangsa yang paling bahagia. hmm. Data dari mana yang kemudian dipakai? Lalu Hmm. kemudian apakah karena eh, saya berharap waktu itu ketika dia berpidato soal, oh negara kita ini negara masyarakatnya paling bahagia, ini karena tidak ada antek asing. Tapi kan tidak ada. Giliran kemudian berusaha untuk mencari yang baik-baik, itu tidak ada narasi Ya, antek asing. Giliran kemudian untuk mau ngelawan si A, B, si C, si D, si F, nah, itu kemudian dipakailah ada narasi soal antek asing. Jadi ya ini mudah-mudahan publik tercerahkan, Mar. Ke ya, depan harus lebih aware dengan segala bentuk pidato, segala bentuk narasi yang disampaikan oleh presiden kita ini bahwa betul dia menjadi presiden kita, tapi hari ini banyak kebijakan yang kemudian harus kita kita kritisi. Kita kritisi bukan berarti kita melawan. Kita kritisi karena memang kita menganggap ini ada yang salah, ada yang tidak benar. Nah, kalau melihat kritikan sebagai bagian dari kerja-kerja antek asing, ya ini susah lah, Mar. Jadi, harapan saya pemerintah harus lebih terbuka terhadap segala bentuk kritikan agar bangsa ini bisa maju menghadapi tadi 2045 menjadi bangsa yang lebih besar, lebih maju dan lain sebagainya. Jadi, ya, narasi kita udah harus lebih ke sana, bukan lagi kemudian saling frame, saling menuduh ini antek asing, ini tidak. Itu fatal. ya, betul. Harapan saya memang betul bahwa setiap apa yang beliau sampaikan mengandung kebijakan yang substantif untuk negara ini. Di kian banyak Betul. masalah yang ada, kita tuh menanti-nantikan sebetulnya solusi atas kemiskinan itu apa, solusi atas kebocoran anggaran itu seperti apa, solusi atas ketimpangan itu seperti apa, itu melalui kebijakan, melalui gagasan lewat pidato. Saya khawatir kalau narasi anti asing ini terus disampaikan, masyarakat jadi jenuh dan pada akhirnya juga memandang hal ini tuh betulnya hal yang sia-sia untuk bisa mendengarkan lagi pidato-pidatonya. Padahal kan salah satu hal jadi uh, presiden adalah yang paling didengarkan itu yang harusnya adalah paling dijalankan juga oleh birokrasinya gitu. Jadi harapan saya sebetulnya Mas Hafiz sekalipun antek asing itu benar, sekalipun antek asing itu ada, bayangan saya tuh seharusnya tentara kita bisa lebih fokus pada tupoksinya menjaga keamanan, Ya. menjaga pertahanan, bukan malah justru mengurus koperasi merah putih. Sekalipun ada antek asing yang mengancam gitu ya,
saya punya harapan bahwa polisi kita tuh fokus untuk bisa membenahi keamanan kita, bukan malah justru mengurus dapur MPG. Itu saya rasa sih, Mas Safi. Oke, mungkin cukup itu, Mas Safi, diskusi kita yang Thank singkat you. dan padat. Terima kasih teman-teman, dan lagi-lagi sampaikan komentarmu di kolom komentar. Kita sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Salam cerdas selalu. Salam cerdas selalu. Terima kasih.